Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Dewan juga yang saya hormati dan rekan-rekan penonton yang saya hormati. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Muhammad Fahmi Rabani sebagai perwakilan dari SMAN 9 Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai pembicara pertama tim oposisi akan menyanggah beberapa argumen yang dibicarakan oleh tim pemerintah dan menambahkan argumen yang dimiliki oleh tim oposisi. Pertama-tama, saya akan bacakan apa mosi yang didebatkan pada debat kali ini. Dewan ini menyesalkan narasi Galactic Zoo dan segera menghentikan semua proyek terkait alien. Dengan ini, saya sebagai pembicara pertama tim oposisi tidak mendukung mosi yang akan didebatkan pada debat kali ini. Selanjutnya, saya akan menyanggah beberapa argumen yang dibicarakan oleh tim pemerintah pembicara pertama. Pembicara pertama tim pemerintah menyebutkan bahwa penelitian ini berasal dari pajak rakyat. Hal ini tidak saya temukan dalam sebuah artikel, melainkan saya menemukan bahwa penelitian ini tidak sepenuhnya dibiayai oleh rakyat dan rakyat tidak dibebankan dalam penelitian ini, termasuk Indonesia. Seorang miliarder Rusia bernama Yuri Milner membantu sepenuhnya proyek ini dengan menyumbang 100 juta dolar atau sekitar 1,4 triliun rupiah. Hal ini menegaskan bahwa apa yang dibicarakan oleh pembicara pertama tim pemerintah adalah salah. Selanjutnya, pembicara pertama tim pemerintah menjelaskan bahwa parameter dana pajak itu harus memiliki keuntungan yang konkret dan tujuan yang baik. Setelah saya baca dan saya teliti bahwa proyek ini memiliki keuntungan yang konkret dan tujuan yang baik. Dikutip dari pernyataan ilmuwan bernama Skostik, proyek ini akan berdampak terbayarkan suatu saat nanti. Dalam proyek ini perlu ditanggapi sebagai eksplorasi. Proyek ini bukan hanya menghambur-hamburkan uang saja, melainkan ini adalah penelitian yang sebenarnya. Dengan adanya proyek ini, kita tahu apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi di luar angkasa. Dan ini merupakan investasi jangka panjang. Selanjutnya, dengan masuknya Inggris dalam proyek ini pada tahun 2019, Australia, Kanada, Cina, Italia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Spanyol, Swedia, dan Belanda yang juga termasuk dalam proyek ini akan sangat terbantu apabila semakin banyak negara yang masuk dalam proyek ini. Artinya, semakin banyak negara yang masuk dalam proyek ini, pendanaan semakin rendah bagi setiap negara. Artinya proyek ini bukan hanya menghambur-hamburkan uang saja. Selanjutnya, menurut Vice.com, program SETI atau proyek Extraterrestrial Intelligence sudah dimulai sejak 1960 oleh astronom Frank Drake. Lebih tepatnya itu 50 tahun yang lalu dalam proyek OZMA. Dalam proyek ini meneliti tentang kehidupan yang terjadi di luar angkasa. Namun, pada awal-awal proyek ini dilaksanakan, tidak membuahkan hasil sama sekali. Hingga saat ini, SETI telah melakukan penelitian lebih dari 100 proyek sejak awal dimulainya yaitu tahun 1960. Nah, SETI ini belum menghasilkan apapun tentang alien, tapi dapat disimpulkan bahwa bukan berarti SETI ini tidak memiliki analisis atau tidak memiliki kesimpulan sama sekali. SETI menemukan adanya bakteri di permukaan Mars atau lapisan es Eropa. Artinya, penelitian ini membuahkan hasil dan uang yang digunakan itu tidak terbuang sia-sia. Selanjutnya, saya akan menyampaikan beberapa argumen saya yang saya himpun dari
situs Tirto.id dan bisnis.com. Berdasarkan apa yang penemuan-penemuan sebelumnya telah lakukan, ada banyak bintang di alam ini yang strukturnya mirip dengan matahari. Teori ini bernama Hertzsprung-Russell. Salah satunya adalah Kepler 160. Bintang ini memiliki perbedaan hanya sedikit dengan matahari, yaitu memiliki suhu 300 derajat lebih dingin dibandingkan dengan matahari. Ukurannya juga tidak berbeda jauh dengan matahari. Hal ini dapat ditarik kesimpulan atau dapat menunjukkan bahwa di luar sana masih terdapat matahari atau masih terdapat bintang yang mirip dengan bumi. Artinya, bisa jadi ada sumber kehidupan di sana. Selanjutnya, berdasarkan kalkulasi yang ilmuwan lakukan hingga mendekati probabilitas tinggi, beberapa planet disebut memiliki struktur yang mirip dengan bumi. Kita ambil salah satu contohnya adalah KOI 456.04. Planet KOI 456.04 ini hanya memiliki kesamaan masa orbitnya, yaitu 378 hari, hanya berbeda 13 hari dengan planet bumi. Artinya, planet ini juga memiliki kemungkinan terjadinya kehidupan di sana. Selain itu, planet KOI 456.04 ini juga berdampingan dengan matahari di sana, yaitu Kepler 160. Planet ini memang memiliki ukuran 2 kali lebih kecil, tapi memiliki kesamaan 93,93% kemiripan dengan bumi. Dapat ditarik kesimpulan bahwa bisa saja terjadi kehidupan di dunia sana atau di alam sana. Selanjutnya, berdasarkan argumen yang saya berikan tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa kehidupan di alam dunia sana memang masih ada dan belum terselidiki sampai sekarang. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk menyelidiki itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.